semangat semua ya Kak Andi ya? Iya, udah pada makan belum? Belum! Oh bagus, masih semangat ya. Pertama-tama kita perkenalkan diri dulu ya. Kita dari Atma Jaya. Dengan kakak siapa Kak? Saya kakak Andi. Dan saya kakak Ita. Pada hari ini kita yang akan menemani kalian semua hari ini untuk belajar dan bermain selama seharian. Yeay! Tentunya juga ada kakak Rensi di sini, ada kakak Casey. Halo. Nah, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, izinkan dulu Pak Yusuf sebagai kepala sekolah untuk menyampaikan kata sambutan ya. Silakan Pak Yusuf. Kemudian terima kasih Pak Yusuf atas kata sambutannya. Sebelum kita memulai acaranya, pertama-tama kita harus memulai dengan doa. Bisa minta tolong ketua kelasnya nggak? Di sini siapa ketua kelasnya? Kerry. Oh yaudah, Kerry, minta tolong ke depan dong. Kita pimpin doa ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Ya, terima kasih Kerry. Kita mau ngapain ya sekarang Kak Andi ya? Sebelum kita mulai, kita nyapa dulu yuk adik-adik di sini. Adik-adik apa kabar? Baik. Aduh, kayaknya kurang seru ya Kak Andi ya. Coba yang lebih kencang. Apa kabar adik-adik? Baik. Kalau sama kita, Kayaknya jangan jawabnya baik ya Kak Andi ya. kayaknya diubah ya, jangan baik aja ya. Coba. Apa kabar Kak Andi? Bersemangat, ceria, yes! Nah, coba ngerti nggak gerakannya? Jadi kalau misalnya setiap kali kita tanya apa kabar, jawabnya bersemangat, ceria, yes! Coba ya, kita coba semua. Ayo semuanya berdiri yuk, berdiri. Semuanya diri. Coba ya, kita coba rame-rame. 1, 2, 3. Apa Apa kabar kabar? adik-adik? Bersemangat, ceria, yes! Coba sekali lagi ya, yang Sekali lagi kencang. ya. Pakai suara paling kencang. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Bersemangat, ceria, yes! Ya, terima kasih. Oke, Silakan duduk kita lagi. lanjut. Silakan duduk. Udah pada segar ya? Nah, sebelum kita mulai, kita ada sedikit gerakan yang kita kasih istilah gerakan segar. Kita minta tolong kakak Casey untuk menunjukkan gerakan-gerakan apa itu. Silakan Kak Casey.
satu acara yang seru banget kan. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya, kita panggil Kakak Rensi yuk. Kakak Rensi. Kakak Rensi akan menyampaikan materi untuk penjelasan untuk aktivitas dan gizi. Mohon adik-adik perhatikan sebentar ya, habis itu kita bermain lagi. Yeay. Jangan lupa HP-nya dimatikan, tidak ada makanan dan minuman di atas meja ya. Ya. Ya, apa kabar adik-adik semua? Hai. Kok hai sih? Oh iya, semangat. Lupa. 1, 2, 3. Semangat ceria. Yes. Oke, jadi hari ini Kak Rensi mau ngobrol-ngobrol soal segar dan bugar dan gizi seimbangnya. Oke. Jadi anak-anak, adik-adik tahu nggak itu gambar apa yang warna biru? Mobil. Terus di sebelahnya ada gambar apa? Nah, kalau misalnya mobil mau ke tempat bensin ngapain? Isi bensin. Ya benar, isi bensin. Sama kayak kita manusia, kita juga ibaratnya kayak mobil. Jadi kita butuh isi bensin kita, yaitu makanan. Terus di tengah-tengahnya ada tulisan tuh. Apa tulisannya? Baca. Jadi kalori. Ada yang tahu nggak kalori itu apa? Kalori itu kayak misalnya kita punya penggaris. Penggaris itu sentimeternya satuannya dari panjang. Kalau kalori itu satuan dari kita capek. Ngerti nggak? Iya. Kita next dulu aja. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini kan setiap hari kerjaannya baca sama nulis buku. Nah, baca dan nulis buku itu kita butuh tenaga kan. Nah, tenaga yang diperluin itu ada segitu. Kita belajar sama baca, kita tuh juga harus isi tenaga kan, kita capek nih habis baca sama makan, baca sama belajar, jadi kita harus makan. Makannya itu seperti yang ditulis di sana, nasinya cuma setengah, terus sama sayur sama ikan asin. Nah, kalau misalnya kalian keluar main atau istirahat, kalian kan pasti jalan naik tangga, terus olahraga, terus naik sepeda kan. Lebih capek nggak daripada kalian kalau misalnya lagi belajar? Iya. Lebih capek. Lebih keringetan yang mana? Belajar. Ya normal sih kalian keringetan kalau misalnya kalian olahraga sih. Jadi kalau misalnya kalian olahraga butuh energi lebih banyak kan. Jadi kalian makannya juga harus lebih banyak. Ya udah, terus selain dari itu kalian ada pelajaran olahraga kan? Iya. Kalau misalnya lagi pelajaran olahraga kan kalian disuruh lari-lari kan? Iya. Kalau misalnya lari-lari capek nggak? Capek banget. Udah. Jadi kalau misalnya kalian capek, keringetan, kalian tuh makannya harus lebih banyak lagi tuh daripada yang tadi. Ya makanya mesti dijelasin. Nah ini ada timbangan, kita punya timbangan nih. Kalau misalnya kalian terlalu banyak main, tapi kalian makannya dikit, jadi kalian jadi kurus, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kalian makannya terlalu banyak, tapi kalian nggak mau gerak, nanti kalian jadi gendut. Jadi yang benar kalian tuh makan sama geraknya mesti seimbang. Nanti akan dijelasin lagi gimana caranya sesuaiin makanan sama kegiatan kalian. Terakhir, kalau misalnya kalian udah sehat, kalian juga harus hormati guru sama sayangi teman. Gimana adik-adik atas penjelasan Kak Rensi? Kak Rensi baik kan? Baik. Sudah ngerti belum apa yang dijelasin Kak Rensi? Ada yang belum ngerti ya? Sekarang kita bagi 2 kelompok. Nah, nanti kelompoknya dibagi satu ke kanan, dari yang pakai baju biru ke kanan, semuanya satu kelompok. Sedangkan yang laki-laki pakai baju kotak ya, semuanya ke kiri satu kelompok ya. satu kelompok. Terus Nanti- kemudian masing-masing kelompok ada Kak Rensi sama Kak Gesi yang bimbing kalian buat bantu penjelasan yang tadi. Setelah itu nanti penjelasan dari mereka, kemudian nanti kita akan main games. Oke? Iya, ya udah sekarang kita mulai ya. Adik, coba ini apa ya? Tumpeng. Tumpeng apa? Tumpeng nasi kuning.
nasi orange. Iya, jadi sekarang kakak mau jelasin nih ya, diperhatiin nih. Nanti abis ini kita bakalan main games. Jadi perhatiin ya. Nah, ini yang di bawah ada apa aja nih? Bisa lihat nggak? Jagung, Nasi. singkong, Yang paling adik-adik sering makan apa? nasi. Iya, nasi itu bagian dari karbohidrat. Udah tahu belum? Belum. Nah, jadi kenapa ini ditaruh di bawah? Nasi itu sebagai karbohidrat itu buat tenaga yang paling besar buat adik-adik. Nah, yang kedua, nih ada apa nih? Gak suka. Gak suka. Ini apa? Wah. Nggak suka juga. Jadi sukanya apa? Daging. Ya, jadi ini namanya zat pengatur ya adik-adik. Yang ini tadi zat apa? Karbohidrat. Tenaga. Pinter. Ini zat apa adik-adik? Pengatur. Ya, kenapa dibilang zat pengatur? Karena sayur dan buah-buahan itu merupakan vitamin buat tubuh kita. Kemudian nih, tingkat ketiga ada apa adik-adik? Lele. Ada lele. Terus apa lagi? Tempe, tahu. Ini apa nih? Iya. Jadi ini kan ada ikan, ada ayam. Ini salah satu zat pembangun karena ikan sama ayam terdiri dari apa? Daging. Protein. Iya. Jadi, nah ini apa nih? Susu. Adik-adik tahu nggak 4 sehat 5 sempurna? Tahu. Nah, yang bikin sempurna itu ada apanya? Susu. Ya, pinter ya semuanya ya. Habis ini kita main games ya. Ya. Ada yang nggak ngerti nggak? Mau ditanyain? Ini yang atas apa, Kak? Sendoknya. Saya makan. We're the perfect two, baby, me and you. We're the perfect two, yeah. Tetap dalam kelompok. Kak, di sini masih ada Kak Casey dan masih ada Kak Renzi yang bimbing. Kemudian kita mau main games. Yang menang nanti dapat hadiah ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya menarik sekali pokoknya. Ada aja ya. Jadi gamesnya seperti ini. Nanti dijelasin Kak Ita. Silakan Kak Ita. Jadi gini, tadi kan sudah dijelaskan sama Kakak Renzi mengenai aktivitas fisik apa dan juga kita mesti makan makanan apa supaya gizinya seimbang dan sehat. Nah, sekarang di sini kita ada papan. Yang pertama aktivitas fisik dan papan satunya lagi adalah papan gizi seimbang. Nah, di sini nanti Kak Ita atau Kak Andi akan nempelkan satu jenis aktivitas fisik, misalnya bersepeda, berlari ataupun lain-lainnya. Nah, kalian harus memasangkan di depan sini ada berbagai jenis makanan. Kalian tempelkan makanan-makanan apa yang kira-kira baik dan sesuai dengan aktivitas fisik yang ada. Apakah adik-adik semua mengerti? Mengerti. Contoh. Ini gambar apa? Perempuan. Ya, lagi ngapain? Lagi lari ya. Sekarang, lagi jalan. Sekarang Kak Andi tempel di sini. Nah, sekarang adik-adik yang udah bisa jawab langsung lari. Ya. Nah, ini kan mesti contoh. Oke, sudah pada ngerti semua? Udah ya, kita mulai. Coba kalau ini gambar apa adik-adik? Main bola. Oke, kita tempel. Mulai sekarang diskusi. Gak pakai nasi. Ya, udah. Jadi kolesterol. Tadi kan kelompok yang sini yang menempelkan kan sebagai besar. Cuman di sini ada yang salah. Coba kalau bisa diperbaiki yang salah yang mana?
suara kebalik. Oke, ternyata kelompok ini yang benar. Nanti dapat hadiah dari kami untuk kelompok yang kiri. Oke, udah seger kan? Udah ngerti semuanya sekarang? Udah. Oke, ayo semuanya silahkan balik ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, Ditanya lagi, tadi udah main games, udah ada materi apa tadi? Segar apa ngapain? Sekarang jadi segar apa enggak? Segar. Udah mainan, ada yang dapat hadiah kan? Ada. Yang ini nggak dapat ya? Kasihan. Nanti minta sama kakaknya ya. Hari ini tadi udah diajarin juga. Nanti kita sebentar lagi mau masuk ke kalau dengerin lagu sebelum kita makan. Ngapain? Cuci tanganmu dulu. Terus kalau nyambung ke guru nih, kalau misalnya ketemu ibu guru, ketemunya melengos aja atau cuek aja atau disapa ibu gurunya? Disapa ya. Sapanya gimana? Oh, ingat Upin Ipin ya, jadinya selamat pagi. Tapi kalau misalnya di sini kita sapanya apa? Assalamualaikum ibu. Selamat pagi. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada teman-teman nih lagi pada duduk di lantai, terus kita mau lewat, kita bilang apa? Permisi. Jadi nanti kalau misalnya mau lewat, nggak boleh langsung dilangkahin ya? Iya. Kalau ketemu ibu guru mukanya cemberut apa harus tersenyum? Tersenyum. Kalau orang cemberut cantik nggak? Enggak. Kalau orang cemberut ganteng nggak? Tetap. Nggak ganteng ya. Jadi kita nggak seneng liatnya. Terus apalagi ya kira-kira kalau misalnya disuruh mamah nih, Andi pergi beli cabe, jawabnya apa? Nggak mau. Padahal kalau misalnya kita nggak mau jawabnya, nanti ya Ma, nanti Andi beli. Tapi Andi kan nggak bisa. Kita jawabnya harus baik-baik ya. Iya. Gitu. Satu lagi, kakak mau tanya. Kalau misalnya pagi nih mau berangkat ke sekolah, adik-adik yang ada di sini langsung pergi aja atau mau? Atau ada yang saling dulu? Salim ya, bilangnya Mama, saya pergi sekolah dulu ya Mama, gitu. Atau enggak nanti sambil ngomong pergi sekolah kita saling dulu, cium tangan dulu. Kalau ada kakak kita cium tangan kakak, kalau ada ayah sama ibu cium tangan ayah ibu dulu. Jangan pergi aja kabur, nanti yang diingat apa? Mama uang jajannya mana? Gitu ya. Kalau nggak jajan lapar ya? Lapar. Tapi kalau misalnya kita nggak dikasih uang jajan, kita lapar. Tapi orang tua mau nggak kasih kalian uang kalau misalnya anaknya bandel banget, nakal banget? Ada yang dikasih uang mamanya banyak? Nggak ada ya? Bohong nih. Ada yang dikasih 20.000 kemarin kakak tanya. Ayo. Kalau misalnya anaknya baik, anaknya sopan, pasti mamanya seneng apa? Enggak? Seneng ya. Jadi setiap hari mau di sekolah
atau di rumah kita harus sopan, terus kita harus tersenyum, nggak boleh cemberut, terus kita juga harus baik-baik ya sama teman-teman yang lain. Jangan nanti kalau misalnya di kelas temennya punya makanan langsung ambil. Kalau kita mau, kita harus bilang apa? Minta dong gitu ya biasanya. Gitu. Kakak pesen itu aja, nanti dipraktekin ya, jangan lupa. Gitu. Terima kasih. Ya, sekarang kita lanjut ke sesi ketiga. Sesi ketiga itu nanti Kakak Andi mau membacakan tentang kandungan nutrisi. Nah, masing-masing kalian nanti akan dibagi presti. Yang udah dapet silakan angkat tangan. Belum. Kita udah dapet. Ayo yang udah dapet angkat tangan. Jangan diminum dulu ya. Habis itu baru boleh diminum. Udah semua ya. Nah, sekarang coba lihat di sini ada tabel warna kuning. Biru. Lihat semua nggak tabel warna kuning di sini? Iya. Yang ini ya. Iya. Nah, kalau yang di slide seperti ini. Nah, sekarang Kak Andi mau mengajarkan ke adik-adik cara baca kandungan nutrisi di sini. Coba, tadi kan udah dijelasin tentang energi. Di sini energi totalnya ada berapa? Ini ratus. 170. 110 ya, benar ya, ini 110 kalori. Kemudian di sini ada vitaminnya enggak? Enggak ada ya. Kemudian di sini ada karbohidratnya? Ada. Karbohidratnya berapa? 28 gram. Pinter. Karbohidrat tadi jelasin sama Kak Rensi dan Kak Casey. Itu karbohidrat tuh buat apa gunanya? Tenaga. Ya, buat tenaga. Nah, nanti adik-adik mulai sekarang setiap mau jajan di setiap kemasan tuh ada tabel warna kuning ini. Terus nanti adik-adik baca ya energinya ada berapa di sini dan disesuaikan dengan aktivitas adik-adik sekalian. Oke. Kemudian selanjutnya Kak Ita akan melanjutkan dengan seksi yang terakhir. Nah, tadi Kak Andi udah menjelaskan kan berbagai jenis fakta dari kandungan-kandungan yang ada di setiap minuman. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya pergi jajan dicek dulu kandungannya, nutrisinya apakah bergizi atau enggak. Nah, ternyata tadi dari sharing dari Kak Andi itu adalah sesi terakhir dari kita dan kita sudah berada di penghujung acara. Jadi adik-adik semua udah mengerti kan sekarang tentang mengenai aktivitas fisik yang perlu dilakukan setiap harinya dan juga makanan-makanan yang bergizi dan yang enggak ya. Nah, itu harus diterapkan setiap harinya, jangan lupa ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita tadi udah membukanya dengan doa, jadi kita akan mengakhirinya dengan doa. Saya akan memimpin, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Jadi sudah selesai acaranya, jadi sekarang kita semua bisa pulang dan kita akan membagikan sedikit snack dari kakak-kakak. Selamat siang adik-adik sekalian. Perkenalkan kami kakak dari Atmajaya. Perkenalkan saya dulu ya. Saya namanya Kak Egi. Yang di sini namanya Kameli. Yang di sana ada Kak Selfie. Satu lagi Kak Feli. Jadi kita dari tim Atmajaya mau menyampaikan sesuatu ke kalian. Tapi sebelum kita mulai ke acaranya, di sini sudah hadir Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Yusuf. Sebelumnya kita persilakan Pak Yusuf untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Yusuf. Oke. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Oke, sekarang kita mau ngapain Kak Melisa? Sekarang kita mau doa dulu ya adik-adik sebelum mulai acara. Kita nggak lupa harus doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Andi. Oke, Kan ada Andi. dua kelas nih, ketua kelas 3A dulu deh. Oke, Andi
jadi. Oke, sekarang kita lanjutin. Iya, jadi sekarang kita mau ngapain nih, Kak Edi? Sekarang kita mau melakukan gerakan pemanasan dulu nih. Sebelumnya kita tanya dulu ya ke adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, kurang semangat ya kalau nggak bisa ya. Sekali lagi Kurang ya. semangat nih. Apa kabar adik-adik? Baik. Belum diajarin. Jadi Kak Meli sama Kak Egi mau ngajarin satu gerakan. Kalau kami berdua tanya apa kabar, nanti jawabnya Bersemangat, ceria, yes. coba ulang lagi ya, sambil adik-adik ikutin kami ya. Ayo, apa kabar adik-adik? Bersemangat, ceria, Yes. Nah, gitu ya biar lebih semangat. Iya, jadi sekarang kita mau masuk ke gerakan ya. Nanti, jadi ini kita akan senam sedikit, nanti dipimpin sama Kak Feli. Nah, nanti ketua kelas 3A dan 3B setiap harinya pimpin ya kayak gini, cuma makan waktu 5 menit. Ya, supaya sebelum mulai pelajaran teman-teman sudah segar, sehat dan juga. Baik, lanjut aja. Kak Feli silakan. Panggil yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nengok kanan. Nengok kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kepalanya. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya ke depan. Ke depan. 2, 3, 4. Tangan ke belakang. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 7, 8. Ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 5, 6, 7, 8. Ganti gaya. Sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas, ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke sini. Gantian. 2, 3, 7, 8. Sekarang Ya, belakangnya. pertandingannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ketua kelas 3A sama ketua kelas 3B. Ayo ke depan. 3B siapa kelasnya? Ayo, adik-adik ke Sekarang belakang. anak-anaknya jadi murid di sini. Ayo beragain. Ayo beragain. Lagunya lanjut Kak Selvi. Teman-temannya perhatiin ya. Ayo goyang. Wah, bagus banget ini. Oh, belum. Ikut-ikut semua. Yuk, mulai. Mulai. Oh iya. Tarik. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke 8. bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi semangat ya. Semangat Kak. Apa kabar? Ya, boleh duduk adik-adik semuanya. Sekarang selanjutnya kita akan panggilin Kak Selfie. Kak Selfie ini akan jelasin ke adik-adik tentang makanan yang harus adik-adik makan setelah adik-adik menulis, atau setelah adik-adik bermain bola, atau setelah adik-adik berlari-lari. Iya, jadi apa yang dikatakan sama Kak Melisa di sini kan tadi kita udah olahraga sedikit ya. Nah, olahraga itu merupakan satu aktivitas nih. Nah, aktivitas itu memerlukan energi. Nah, nanti Kak Selfie di sini akan menjelaskan seberapa besar sih energi yang diperlukan untuk aktivitas tadi. Nah, jadi adik-adik dengarkan ya. Ya. Oh iya, Kak Egi, kita punya bocoran sedikit kan? Apa tuh? Bocorannya apa, Kak? Jadi bocorannya yang Kak Selfie jelasin ini nanti akan dipermainkan di game selanjutnya. Nah, jadi nanti adik-adik dengerin ya, supaya nanti bisa jawab gamesnya. Nah, kalau bisa jawab dari tadi iya deh. Bentar ya. Kita panggil sama-sama yuk Kak Selfie-nya. Kak Selfie. Belum main. Ya adik-adik, sekarang kakak mau jelasin mengenai segar, sehat dan bugar, dan gizi seimbang. Pertama-tama, ada yang tahu gizi seimbang itu apa? Gizi seimbang. Iya, apa? Gizi seimbang. Artinya apa? Nggak tahu, Kak. Apa? Ya, kamu. Makan sama olahraga sama. Makan sama olahraga sama. Pinter. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kakak mulai ya, kakak jelasin. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Yang Mobil. ini apa? Mobil. Ini apa? Gas. Mobilnya ngapain ke? Isi gas. Isi bensin. Iya, isi bensin. Bener Kak Kali. Jadi kalau mobil ini mau jalan, mobil ini butuh bensin, baru dia bisa jalan. Nah, kalian lihat gambarin gue ini lagi ngapain anaknya? Main bola. Main bola. Nah, kalau ini gambar apa? Sayur. Ya, makanan. Jadi kalau misalkan anak-anak yang lagi main bola itu butuh makanan sebagai tenaga. Nah, nanti ini tulisan tengahnya apa? Kalori. Kalori. Ada yang tahu kalori itu apa? Ayo angkat tangan. Ada yang tahu kalori itu apa? Ketua kelas tahu. Iya, ketua kelas. Jerry. Iya, Kerry. Kalori itu apa? Kalau penggaris itu ada satuannya sentimeter. Jadi satuannya kalori untuk energi yang dibuang. Bener kasih hadiah ya, Kerry. Jadi kalori itu adalah energi yang dibutuhkan untuk kita melakukan suatu aktivitas. Kayak sekarang ada ngobrol, duduk, belajar, menulis, seperti itu. Itu butuh yang namanya kalori. Kita butuh energi, kita butuh tenaga. Seperti kayak anak ini main bola. Nah, dia tuh butuh kalori. Kalori itu didapat dari makanan. Tuh. Kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Anaknya lagi pada ngapain? Belajar. Jadi ini anaknya lagi menulis satu. Nah, ini yang ceweknya lagi membaca. Itu butuh energi, butuh kalori. Nah, kalau di sini nih itu ada singkatan dari kalori. Nah, jadi membaca sama menulis itu butuh sekitar 165 kalori. Kemudian kalian lihat di sini. Ini ada nasi, ada sayur, dan ada ikan. Nah, jadi menulis dan membaca membutuhkan 165 kalori itu sebanding dengan setengah porsi nasi berjumlah 90 kalori, sayur 25 kalori, dan ikan 50 kalori. Kalau dijumlah, coba kita jumlah bersama-sama ya. Ini 90 kalori,
25 kalori, 50 kalori. Kalau dijumlah jadi berapa? 165. Pinter semuanya, tepuk tangan. Ya betul. Jadi energi yang kita buang dari membaca, menulis itu harus seimbang dengan pemasukannya, dengan makanan yang kita makan, yaitu 165 kalori juga. Iya, selamat siang pada Bapak Ibu dari bagian Dinas Pertamanan Kota DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Michael. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk rencana untuk kerjasama dengan Dinas Pertamanan Kota dalam hal pengadaan zodiak. Ya. Pertama, hal apa sih yang melatar belakangi kita untuk memilih kasus yang akan kita angkat, yaitu DBD. Jadi ya, DBD itu merupakan salah satu masalah di negara tropis seperti di negara kita ini. Salah satu insidensi tertinggi itu ada di daerah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada beberapa provinsi yang memiliki insidensi tertinggi. Salah satunya adalah di Jakarta. Jakarta di posisi keempat untuk insidensi tertinggi DBD. Untuk incidence rate yang kita dapatkan, data yang kita dapatkan untuk tahun 2013 itu mencapai 96,18 per 100.000. Sedangkan untuk di Jakarta Utara itu mencapai 85,6 per 100.000. Sedangkan untuk di Koja itu mencapai 64,52 per 100.000. Kita dari Atma Jaya akan melakukan intervensi untuk wilayah daerah ini. Di Rawabadak Selatan itu ada beberapa intervensi yang bisa diberikan, yaitu dari kimiawi, biologis, dan lingkungan. Dari kimiawi kita akan merencanakan untuk melakukan fogging, sedangkan dari lingkungan kita merencanakan untuk 3M+, sedangkan yang akan kita ambil alih di sini adalah biologis. Salah satunya itu dengan memberikan tanaman repelan kepada warga. Zodia merupakan salah satu tanaman repelan yang kita pilih. Ini ada beberapa alasan kenapa kita memilih zodia sebagai tanaman repelan. Ini tanamannya. Ini bentuk asli tanamannya ini seperti ini. Karena pertama, harganya murah. Harganya zodia itu hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 per tanaman. Selain itu juga mudah untuk dibudidayakan. Selain itu juga mudah untuk dirawat. Untuk perawatan zodia itu hanya butuh sekali penyiraman dalam sehari, dan juga butuh lingkungan yang ada terpapar sinar mataharinya. Zodia juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias, sebagai obat, dan bisa dalam perlindungan 6 jam untuk mengurangi jumlah nyamuknya. Bagaimana gambaran karakteristik dari zodia itu sendiri? Zodia ini tanamannya yang memiliki tinggi kurang lebih 75 cm, dari 50 sampai 200 cm. Harga pohonnya juga sekitar 5 sampai 10.000 per pohon. Dan zodia ini jangkauan kerjanya itu 2 kali 2 meter. Suhu zodia ini sesuai dengan lingkungan yang akan kita datangi, yaitu di Rawabadak. Yang kita intervensi, lingkungannya itu di antara suhu 20 sampai 32 derajat Celcius. Umur tanamannya juga cukup lama, antara 3 sampai 5 tahun. Dan perawatannya mudah. Ini keunggulan zodia ini dibanding dengan tanaman sejenis seperti lavender, yang mana suhunya itu di antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk tanaman lain seperti bunga sukun itu sangat besar ukurannya, jadi tidak memungkinkan untuk ditaruh di lahan yang kecil. Sebentar. Nah, ini kondisi lingkungan dari RW 10. Jadi RW 10 itu terdiri dari 9 RT. Dibagi dalam 697 rumah dengan suhu rata-rata di lingkungannya itu 20 sampai 32 derajat Celcius, dan yang penting adalah ukuran dari rumahnya itu 6 kali 5 meter. Jangkauan zodia 2 kali 2 meter. Jadi menurut kami itu cukup untuk mengcover dari lingkungan di satu rumah untuk satu pohon zodia. Ini seperti ini gambaran lingkungan dari RW 10. Rumahnya dempet-dempet, kecil, ukurannya 6 kali 5, itu sekitar 6 kali 5, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Dan zodia itu bisa ditanam dengan digantung. Jadinya zodia ini tidak memerlukan lahan yang luas seperti perkebunan atau yang lainnya. Jadi ya, dari perkiraan kita bekerja sama dengan Dinas Pertamanan untuk mengadakan zodia
zodiak yang kita perlukan itu mencapai 697 zodiak. Itu dari 697 rumah. Harga per zodiak itu sekitar 10.000. Jadi diperkirakan dana yang akan dikeluarkan itu sekitar 697.000. Jadi kita 6.970.000. Kita jadi minta gabungan dengan Dinas Pertamanan untuk mengadakan zodiak ini. Untuk potnya kita bisa menggunakan kaleng bekas sebagai media pot dari zodiak tersebut. Dan nantinya ini akan dimulai program ini di Januari 2015. Didistribusikan oleh mahasiswa Jumantik, Toga, dan Toma. Nanti akan dibagikan, didistribusikan ke setiap RT. Seharinya itu mencapai 3 RT untuk didistribusikan. Semua data-data ini kita harus mengacu pada suatu target. Target yang kita perlukan adalah 51 per 100.000. Ini menandakan bahwa DBD di Jakarta, khususnya di Koja, itu masih sangat tinggi sekali. Kita dari Atma Jaya akan melakukan intervensi untuk wilayah daerah ini. Di Rawabadak Selatan itu ada beberapa intervensi yang bisa diberikan, yaitu dari kimiawi, biologis, dan lingkungan. Dari kimiawi kita akan merencanakan untuk melakukan fogging, sedangkan dari lingkungan kita merencanakan untuk 3M+, sedangkan yang akan kita ambil alih di sini adalah biologis. Salah satunya itu dengan memberikan tanaman repelan kepada warga. Zodiak merupakan salah satu tanaman repelan yang kita pilih. Ini ada beberapa alasan kenapa kita memilih zodiak sebagai tanaman repelan. Ini tanamannya. Ini bentuk asli tanamannya ini seperti ini. Karena pertama harganya murah. Harganya zodiak itu hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 per tanaman. Selain itu juga mudah untuk dibudidayakan. Selain itu juga mudah untuk dirawat. Untuk perawatan zodiak itu hanya butuh sekali penyiraman dalam sehari, dan juga butuh lingkungan yang ada terpapar sinar mataharinya. Zodiak juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias, sebagai obat, dan bisa dalam perlindungan 6 jam untuk mengurangi jumlah nyamuknya. Bagaimana gambaran karakteristik dari zodiak itu sendiri? Zodiak ini tanamannya yang memiliki tinggi kurang lebih 75 cm, dari 50 sampai 200 cm. Harga pohonnya juga sekitar 5 sampai 10.000 per pohon. Dan zodiak ini jangkauan kerjanya itu 2 x 2 meter. Suhu zodiak ini sesuai dengan lingkungan yang akan kita datangi, yaitu di Rawabadak. Yang kita intervensi, lingkungannya itu di antara suhu 20 sampai 32 derajat Celcius. Umur tanamannya juga cukup lama, antara 3 sampai 5 tahun. Dan perawatannya mudah. Ini keunggulan zodiak ini dibanding dengan tanaman sejenis seperti lavender, yang mana suhunya itu di antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk tanaman lain seperti bunga sukun itu sangat besar ukurannya, jadi tidak memungkinkan untuk ditaruh di lahan yang kecil. Nah, ini kondisi lingkungan dari RW 10. Jadi RW 10 itu terdiri dari 9 RT. Dibagi dalam 697 rumah dengan suhu rata-rata di lingkungannya itu 20 sampai 32 derajat Celcius, dan yang penting adalah ukuran dari rumahnya itu 6 x 5 meter. Jangkauan zodiak 2 x 2 meter. Jadi menurut kami itu cukup untuk mengcover dari lingkungan di satu rumah untuk satu pohon zodiak. Ini seperti ini gambaran lingkungan dari RW 10. Rumahnya dempet-dempet, kecil, ukurannya 6 x 5, itu sekitar 6 x 5, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Dan zodiak itu bisa ditanam dengan digantung. Jadinya zodiak ini tidak memerlukan lahan yang luas seperti perkebunan atau yang lainnya. Jadi dari perkiraan kita bekerja sama dengan Dinas Pertamanan untuk mengadakan zodiak. Zodiak yang kita perlukan itu mencapai 697 zodiak. Itu dari 697 rumah. Harga per zodiak itu sekitar 10.000. Jadi diperkirakan dana yang akan dikeluarkan itu sekitar 697.000. Jadi kita 6.970.000. Kita jadi minta gabungan dengan Dinas Pertamanan untuk mengadakan zodiak ini. Untuk potnya kita bisa menggunakan kaleng bekas sebagai media pot dari zodiak tersebut. Dan nantinya ini akan dimulai program ini di Januari 2015.
didistribusikan oleh mahasiswa Jumantik, Toga, dan Toma. Nanti akan didistribusikan ke setiap RT. Seharinya itu mencapai 3 RT untuk didistribusikan. Sekian dan terima kasih untuk presentasinya. We had fun, but it's time to go home. We read a book and we run in the sun. We had fun.